Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini membahas mengenai neraca lajur atau yang sering juga disebut dengan kertas kerja. Neraca lajur bukan alat akuntansi yang harus dibuat sebelum menyusun laporan keuangan. Neraca lajur bukan siklus akuntansi wajib, tetapi neraca lajur hanyalah alat bantu dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan. Bagaimana proses penyusunan neraca lajur? Berikut penjelasannya. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan secara sistematis. Neraca lajur sering disebut dengan kertas kerja atau worksheet dan berupa lembaran kertas berkolom-kolom yang berisi semua unsur-unsur akun, baik akun real maupun akun nominal yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan jumlah kolom yang digunakan, beberapa bentuk neraca lajur yang lazim digunakan yaitu: yang pertama, neraca lajur 8 kolom, yaitu neraca lajur yang terdiri atas 2 kolom untuk neraca saldo, 2 kolom untuk penyesuaian, 2 kolom untuk laba rugi, dan 2 kolom untuk neraca. Yang kedua, neraca lajur 10 kolom, yaitu neraca lajur yang terdiri atas 2 kolom untuk neraca saldo, 2 kolom untuk penyesuaian, 2 kolom untuk neraca saldo disesuaikan, 2 kolom untuk laba rugi, dan 2 kolom untuk neraca. Yang ketiga, neraca lajur 12 kolom, yaitu neraca lajur yang terdapat kolom laporan perubahan ekuitas. Neraca lajur ini terdiri atas 2 kolom untuk neraca saldo, 2 kolom untuk penyesuaian, 2 kolom untuk neraca saldo disesuaikan, 2 kolom untuk laba rugi, 2 kolom untuk perubahan ekuitas, dan 2 kolom untuk neraca. Pedoman penyusunan neraca lajur untuk 10 kolom, di mana neraca lajur 10 kolom merupakan neraca lajur yang paling sering digunakan. Yang pertama, kolom nama akun. Kolom ini berisi nama-nama jenis akun yang ada dalam perusahaan. Nama-nama ini tentunya bersumber dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo merupakan pindahan dari neraca saldo yang telah disiapkan sebelumnya. Semua saldo akun harus ditempatkan pada posisi debit dan kredit yang benar. Yang ketiga, kolom penyesuaian. Kolom ini khusus menampung ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Akun-akun penyesuaian itu dimasukkan ke debit dan kredit sesuai dengan akun yang sudah ada sebelumnya. Namun, jika muncul akun baru sebagai akibat penyesuaian, maka akun baru tersebut dicatat di bawah akun yang sudah ada di urutan berikutnya. Yang keempat, kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom ini menampung perpindahan akun dan jumlahnya setelah menambah atau mengurangi di antara jumlah yang terdapat dalam kolom neraca saldo dan jumlah yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian. Yang kelima, kolom laba rugi. Kolom ini khusus menampung akun-akun nominal dari kolom neraca saldo disesuaikan. Semua akun nominal atau akun pendapatan dan biaya langsung dipindahkan ke kolom laba rugi ini. Pemindahan ini sesuai dengan posisi akun tersebut, apakah di sisi debit atau di kredit. Yang keenam, kolom neraca. Kolom ini khusus menampung akun real, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Dari kolom neraca saldo disesuaikan.
Semua akun real langsung dipindahkan ke kolom neraca ini. Pemindahan ini sesuai dengan posisi akun tersebut, apakah di sisi debit atau di sisi kredit. Ini adalah bentuk neraca lajur 10 kolom, di mana pada neraca lajur 10 kolom ada kolom neraca saldo, ada kolom penyesuaian, ada kolom neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi, ada neraca. Pedoman pengisian data pada kolom neraca saldo disesuaikan sebagai berikut. Yang pertama, jika di neraca saldo datanya adalah debit dan di jurnal penyesuaian juga debit, maka data tersebut harus ditambahkan dan hasilnya dicatat pada sisi debit. Kolom neraca saldo disesuaikan. Contohnya, akun kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, dan sebagainya, atau akun aktiva. Yang kedua, jika di neraca saldo datanya adalah debit tetapi di jurnal penyesuaian kredit, maka data tersebut harus dikurangi dan hasilnya dicatat pada sisi debit kolom neraca saldo disesuaikan. Contohnya sama dengan yang di atas, yaitu akun kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, dan sebagainya. Yang ketiga, jika di neraca saldo datanya adalah kredit dan di jurnal penyesuaian juga kredit, maka data tersebut harus ditambahkan dan hasilnya dicatat pada sisi kredit, kolom neraca saldo disesuaikan. Contohnya, akun utang usaha, macam-macam utang, pendapatan, modal, dan lain-lain. Berikutnya, jika di neraca saldo datanya adalah kredit, tetapi di jurnal penyesuaian debit, maka data tersebut harus dikurangi dan hasilnya dicatat pada sisi kredit kolom neraca saldo disesuaikan. Contohnya sama dengan yang di atas. Contoh soal berikut ini adalah neraca saldo perusahaan Jasa Surya per 31 Desember 2019. Dan ini adalah informasi tambahan perusahaan Jasa Surya di akhir periode, di mana berdasarkan informasi tambahan inilah kita akan membuat jurnal penyesuaian. Informasi tambahan yang pertama yaitu perlengkapan yang masih ada pada akhir tahun senilai Rp1.865.000. Sedangkan di informasi atau di neraca saldo diketahui nilai perlengkapan sebesar Rp4.430.000. Maka jurnal penyesuaian adalah debitkan biaya perlengkapan, kreditkan perlengkapan senilai Rp2.565.000 atau senilai perlengkapan yang terpakai, yaitu dengan cara mengurangi nilai perlengkapan yang ada di neraca saldo dengan nilai perlengkapan yang masih ada di akhir periode. Informasi yang kedua yaitu sewa dibayar di muka yang sudah terpakai sampai akhir tahun senilai Rp4.150.000. Nah, berdasarkan neraca saldo, akun yang ada yaitu sewa dibayar di muka. Ini menandakan bahwasannya perusahaan mencatat biaya dibayar di muka sebagai aktiva. Maka, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah debitkan biaya sewa, kreditkan sewa dibayar di muka sebesar yang sudah menjadi biaya atau yang sudah terpakai, yaitu Rp4.150.000. Informasi ketiga, seorang pelanggan telah membayar Rp3.500.000 untuk jasa yang dipesan. Sampai dengan akhir tahun 2019, jasa senilai Rp1.325.000 telah diserahkan kepada pelanggan tersebut. Berdasarkan neraca saldo, akun yang ada yaitu pendapatan jasa diterima di muka. Maka
dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan mencatat pendapatan diterima di muka sebagai hutang. Maka, jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah debitkan pendapatan jasa diterima di muka, kreditkan pendapatan jasa senilai yang sudah merupakan pendapatan atau senilai jasa yang telah diberikan senilai Rp1.325.000. Informasi yang keempat yaitu biaya depresiasi peralatan tahun tersebut senilai Rp2.100.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah debitkan biaya depresiasi peralatan, kreditkan akumulasi depresiasi peralatan sebesar biaya depresiasi pada periode tersebut, yaitu Rp2.100.000. Informasi terakhir yaitu gaji bulan Desember yang belum dibayar senilai Rp1.650.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah debitkan biaya gaji, kreditkan utang gaji senilai biaya gaji yang belum dibayar, yaitu Rp1.650.000. Langkah selanjutnya adalah memindahkan semua data ke neraca lajur. Langkah pertama adalah dipindahkan semua akun neraca saldo yang ada di soal. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada soal terlihat ada beberapa akun, yaitu akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, sampai ke biaya bunga. Semua akun ini dipindahkan ke neraca lajur beserta nominalnya masing-masing. Nah, ini dia. Pindahkan semua akun neraca saldo beserta posisi debit dan kredit nominal masing-masing sampai ke jumlahnya. Langkah berikutnya adalah memindahkan jurnal penyesuaian yang telah dipersiapkan ke kolom penyesuaian. Yaitu penyesuaian yang pertama adalah biaya perlengkapan debit, perlengkapannya kredit. Pindahkan kedua akun tersebut. Biaya perlengkapan posisi debit dan perlengkapan posisi kredit. Jurnal penyesuaian yang kedua yaitu biaya sewa debit, sewa dibayar di muka, kredit. Pindahkan ke kolom penyesuaian di neraca lajur. Biaya sewa debit, sewa dibayar di muka, kredit. Penyesuaian yang ketiga yaitu pendapatan jasa diterima di muka, debit, pendapatan jasa di kredit. Pendapatan diterima di muka, debit, pendapatan jasa, kredit. Selanjutnya, jurnal penyesuaian yang keempat yaitu biaya depresiasi debit, akumulasi depresiasi kredit. Nah, di sini biaya depresiasi peralatannya debitkan dan akumulasi depresiasi peralatan kreditkan. Jurnal penyesuaian yang terakhir yaitu biaya gaji debit, utang gaji kredit. Pindahkan ke kolom penyesuaian di neraca lajur. Biaya gaji, debit, dan utang gaji. Sepertinya belum ada, maka dibuat di bawahnya. Utang gaji, posisi kredit. Selanjutnya, jumlahkan debit dan kredit. Berikutnya, dipindahkan data tersebut ke neraca saldo dengan cara membandingkan neraca saldo dengan penyesuaian. Dimulai dari akun kas. Kas, neraca saldo debit, penyesuaian tidak ada,
maka di neraca saldo disesuaikan posisinya debit senilai 5.670.000. Berikutnya, yang kedua, piutang usaha, neraca saldo posisi debit, penyesuaian tidak ada, maka dipindahkan saja di neraca saldo disesuaikan. Ketiga, perlengkapan, neraca saldo debit, penyesuaian kredit, maka dikurangkan. Selisihnya, letakkan posisi debit di neraca saldo disesuaikan. Dikarenakan nilai debit lebih besar daripada kredit, maka selisihnya letakkan posisi debit di neraca saldo disesuaikan. Berikutnya, sewa dibayar di muka neraca saldo debit, penyesuaian kredit. Selisihnya letakkan di debit pada neraca saldo disesuaikan. Dikarenakan neraca saldo debit lebih besar daripada penyesuaian kredit. Berikutnya adalah peralatan. Neraca saldo debit, penyesuaian tidak ada, maka dipindahkan saja. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan. Neraca saldo kredit, penyesuaian kredit, maka jumlahkan. Letakkan posisinya di kredit. Berikutnya utang usaha, neraca saldo kredit, penyesuaian tidak ada, maka dipindahkan saja. Berikutnya, pendapatan diterima di muka. Neraca saldo kredit, penyesuaian debit. Selisihkan dan hasilnya letakkan di posisi kredit dikarenakan jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, maka selisihnya letakkan di kredit, dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah jumlahkan neraca saldo disesuaikan debitnya berapa jumlahnya dan kreditnya berapa jumlahnya. Jumlah debit dan kredit harus sama. Jika tidak sama, maka ada kekeliruan dalam menambahkan atau mengurangi antara saldo neraca saldo dengan penyesuaian. Langkah berikutnya adalah mengisi kolom laba rugi. Pada kolom laba rugi ini yang kita pindahkan adalah akun pendapatan dan biaya-biaya saja. Nah, berdasarkan akun yang ada, pendapatan jasa, kita pindahkan angkanya dari neraca saldo disesuaikan. Pindahkan posisinya kredit. Berikutnya pindahkan semua akun biaya. Angkanya atau nominalnya dari neraca saldo disesuaikan. Pindahkan dia di posisi debit. Dikarenakan pada neraca saldo disesuaikan, posisinya debit. Selanjutnya, jumlahkan debit dan kredit. Jumlahnya tidak sama, maka diselisihkan. Setelah diselisihkan, dikarenakan jumlah kredit lebih besar daripada debit, maka selisihnya diletakkan di debit. Dan jumlah akhir adalah sama. Kemudian terakhir mengisi kolom neraca. Di mana pada kolom neraca ini kita isi dengan akun yaitu aktiva, kewajiban, dan modal serta prive. Yang pertama kita pindahkan adalah kas, kemudian piutang, sampai ke peralatan, dan akumulasi depresiasi peralatan, semua kewajiban, dan modal, serta prive. Dan terakhir ada akun tambahan akibat penyesuaian,
Jangan lupa juga dimasukkan di kolom neraca. Selanjutnya, jumlahkan debit dan kredit. Jika jumlahnya tidak sama, maka diselisihkan. Dan selisih debit dan kredit kolom neraca harus sama dengan selisih debit dan kredit kolom laba rugi. Jika tidak sama, ada kesalahan dalam penjumlahan sebelumnya. Pada akhir periode akuntansi, manajemen perusahaan harus mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan selama periode tersebut. Bentuk pertanggungjawabannya dibuat pada sebuah laporan yang dalam konteks akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan pemiliknya atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut. Tujuan umum laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, serta arus kas perusahaan. Ada beberapa jenis laporan keuangan, di antaranya yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemajuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi, terdapat unsur akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun biaya. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, laporan posisi keuangan, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan atau neraca menyajikan akun real, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Contoh penyelesaian berdasarkan soal sebelumnya. Laporan keuangan yang pertama dipersiapkan adalah laporan laba rugi. Data laporan laba rugi ini diambil dari kolom laba rugi pada neraca lajur, yaitu ada pendapatan dan biaya-biaya. Pindahkan semua data yang ada pada kolom laba rugi di neraca lajur ini ke laporan laba rugi. Selanjutnya, yang kedua, mempersiapkan laporan perubahan ekuitas, di mana data modal awal, laba, dan PV itu juga diambil dari data yang ada pada kolom neraca di neraca lajur. Di sini ada modal awal, PV, dan laba. Nah, berdasarkan data yang ada, terjadi penurunan modal pada perusahaan Jasa Surya, sehingga modal akhirnya menjadi 31.520.000. Laporan yang ketiga adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, semua data
pada laporan posisi keuangan atau neraca ini juga diambil dari neraca lajur pada kolom neraca. Pindahkan semua aktiva dan kewajiban ke laporan posisi keuangan atau neraca. Sedangkan untuk modal atau ekuitas ini diambil dari modal akhir pada laporan perubahan ekuitas yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sehingga terlihat di sini total aktiva sama dengan total pasiva. Demikianlah penjelasan mengenai proses penyusunan neraca lajur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.